Motivasi wira usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, bertemu lagi bersama saya, Ibu Intan. Pada pembelajaran video kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream dengan indikator penilaian, mampu membuat mimpi bagi dirinya sendiri, mampu menentukan cara bagaimana agar mimpi itu tercapai, menggabungkan antara mimpi dengan realitas kebutuhan masyarakat, serta dapat merumuskan apa yang menjadi keinginan dalam karir untuk diri sendiri. Baiklah, untuk pembahasan kita kali ini, materi yang akan disampaikan adalah A. Impian atau dream. Impian harus smart. Impian versus mental block. B. Membangun mimpi dengan potensi diri. C. Mudah berkarya. D. Refleksi diri. Dan E. Kisah sukses entrepreneur. Sebelum kepada materi, marilah kita lihat cuplikan video ini. For the first time ever, NAS Company made $1 million in 1 month. Which means it is time to buy a Ferrari, fly first class, get that Gucci and these shades. I'm joking. I realized that making money is not that exciting. What's exciting is what you can do with that money. And it's not a Ferrari, it's jobs. Create jobs. Because now we can create 20 extra jobs at NAS Company to make more money, to hire more people, and create more jobs. Creating a job is the best thing we can do with our money. That's 1 minute. Bagaimana? Apakah Anda semua sudah terinspirasi? Baiklah mahasiswa semuanya, kita langsung saja kepada materi. Impian atau dream. Impian harus smart. Impian adalah harapan atau keinginan seseorang untuk mewujudkan sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Impian juga bisa diartikan sebagai proses untuk merancang masa depan sesuai dengan keinginan seseorang. Impian penting untuk dimiliki karena dapat menjadi sumber motivasi dan tujuan hidup. Tanpa impian, seseorang akan kehilangan arah dalam hidupnya. Lalu, bagaimanakah konsep impian yang smart? Impian yang smart adalah impian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. SMART merupakan metode untuk menetapkan tujuan yang dapat membantu mencapai sasaran dengan lebih terarah. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari setiap huruf dalam metode SMART atau SMART. S specific. Maksudnya adalah impian harus jelas dan spesifik sehingga lebih mudah untuk membuat perencanaan. M measurable. Maksudnya adalah impian harus dapat diukur. Misalnya dengan menabung sejumlah uang tertentu atau memenuhi syarat untuk sertifikasi tertentu. C. Achievable. Maksudnya adalah impian harus realistis. R. Relevant. Maksudnya adalah impian harus menggerakkan Anda ke arah nilai, impian, dan ambisi Anda. T. Time bound. Maksudnya adalah impian harus terikat waktu sehingga Anda memiliki tenggat waktu yang jelas untuk mencapai tujuan. Metode SMART ini pertama kali muncul pada tahun 1981 oleh George T. Doran. Saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan metode SMART untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, apakah kamu tertarik? Silahkan analisis ya. Sebelum dianalisis, masuk kepada materi selanjutnya. Tahukah kamu, impian bisa dipatahkan loh. Oleh apa ya? Yaitu oleh mental block.
Istilah mental block adalah kondisi psikologis yang dapat menghambat seseorang dalam mencapai impian dan cita-citanya. Mental block dapat membuat seseorang merasa tidak mampu melakukan sesuatu, sehingga sulit untuk mengingat, menyelesaikan tugas, ataupun mengambil keputusan. Mental block dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kelelahan, stres, fokus yang terlalu banyak, kurang waktu tidur, kurang motivasi, trauma di masa lalu, pendidikan atau nasihat yang keliru. Mental block dapat berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional, seperti penurunan kinerja, hilangnya motivasi, penundaan pekerjaan, kesulitan membuat keputusan, kesulitan menyelesaikan masalah sehari-hari. Wah, jangan sampai kalian terkena mental block ya. Supaya tidak terkena mental block, mari kita membangun mimpi dengan motivasi diri. Caranya adalah menyusun rencana, bertindak konsisten, menghargai proses, menghargai diri sendiri, menghargai usaha, menghargai waktu, menghargai mimpi, menghargai semangat, menghargai doa, dan membaca serta mengingat kata-kata motivasi untuk membangun semangat meraih mimpi. Muda berkarya. Generasi muda berkarya mengacu pada kelompok masyarakat yang berusia antara 18 hingga 35 tahun, yang memiliki semangat dan tekad kuat untuk berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui karya, kita bisa menghargai hidup yang diberikan Allah selama di dunia, bahkan saat kita sudah tidak berada di dunia. Karya yang berguna akan tetap hidup dan dikenang serta dapat dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan menjadi ladang pahala yang akan mengalir kepada jiwa yang sudah tak beraga. Berkarya memiliki arti lebih mendalam yang bukan sekedar kerja. Bekerja adalah melakukan kegiatan berdasarkan rutinitas yang menghasilkan gaji ataupun upah, sedangkan berkarya berarti mengeluarkan semua kemampuan demi menciptakan sesuatu yang baik dan memiliki dampak sosial. Pernahkah Anda merefleksi diri Anda sendiri? Lalu, apa yang dimaksud dengan refleksi diri? Refleksi diri adalah proses introspeksi diri untuk merenungkan dan melihat kembali berbagai hal yang telah terjadi dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Refleksi diri dapat membantu seseorang untuk memahami diri sendiri lebih baik, sehingga dapat menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. Berikut adalah beberapa manfaat refleksi diri. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mengembangkan keterampilan, mengevaluasi respons terhadap peristiwa, menilai kembali arah tujuan hidup. Beberapa cara untuk melakukan refleksi diri, diantaranya berdialog dengan diri sendiri, meditasi, dan berpetualang. Nah, apakah sekarang Anda sudah mulai bermimpi dan ingin mulai mewujudkan mimpi Anda? Tidak apa-apa ya, memang Anda harus bermimpi agar sukses seperti kisah sukses entrepreneur. Di Indonesia terdapat 12 wirausahawan yang sukses dan banyak kisah inspiratif loh di baliknya. Sebut saja Robert Budi Hartono, Antoni Salim, Dato Sri Thohir, Khairul Tanjung, Edward Tirtanata dan James Prananto, Dimas Hari Priawan dan Aruna Harsa, Ahmad Zaki, Ferry Unardi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, teman-teman mahasiswa semua, karena pendekatan belajar kita adalah student-centered learning, mohon untuk mencari tahu informasi dan kisah sukses entrepreneur di Indonesia. Anda boleh menyebutkan 2 saja ya. Dan ada tambahan tugas, yaitu membrowsing tentang cara bagaimana motivasi agar menjadi wirausaha yang sukses. Tentu Anda bisa mencari di YouTube channel dengan kata kunci motivasi wirausaha. Tunggu dulu ya, sebelum kalian menyelesaikan tugas, mari kita saksikan video inspiratif ini. Semoga menginspirasi.
Selamat menyaksikan. This is Dubai's 1% man. From doing things at just 1%, he went from the slums of Mumbai to becoming a billionaire. This is his incredible story. Hi Nas Daily, I'm Rizwan Sarjan. I am the founder of Danube Group and this is my story. Rizwan was born and raised in the slums of Mumbai. His family did not own a home. They lived in a poor shack without even a private toilet. It was very, very difficult. We had to share a common toilet which was not easily available because one toilet was shared by, I think, 30-40 people. One day, his dad won the government home lottery and got a chance to buy a home at a discount. They went from living here to here in a private home with a private toilet and a roof. And this changed his life. At that moment, I understood the value of home. So he made it his life mission to build a home for everyone. He immigrated to the Emirates, and here, most of this did not exist in 1991. Dubai was just starting. People needed a home, and homes were expensive. So I came up with an idea. It's very simple. You pay a very small down payment and the remaining amount you pay only 1% per month. That's it. And that simple 1% idea made him into a billionaire. The 1% when I started, nobody thought it's going to work. But I said, no, this is going to work. I had a plan in my mind what I'm going to do. They said this will never work, but the business actually worked. Thousands of working class people started to buy his homes. They just needed to pay 1% every month. He started building home after home. He built this building, and this building, and this building, and this building. I feel very happy because most of the people to whom I have given home could not actually buy this home if we had not come out with this 1% plan. The guy who used to live in the slums of Mumbai built 15,000 homes and became one of the most successful business people in the country. Is this your car now? Yeah, that's my car. This is your car now? Yeah. It's a nice car. Maybe it's luck. Maybe it's hard work. Maybe it's both. When people say no to me, I don't listen to them. I only listen to my intuition, my heart. And if my heart says go for it, I go for it. The most important thing is don't listen to the people who say no. It is possible to go from the slums of Mumbai to being a billionaire. Thank you, Nusayr. You're doing a wonderful job. Thank you. Thank you.